Dalam video ini, kita akan memaparkan 5 poin utama dari buku The 10X Rule yang ditulis oleh Grant Cardone. The 10X Rule atau aturan dari 10 kali lipat berbicara tentang mentalitas, dominasi sejati, dan bagaimana menjadi yang terdepan dalam suatu industri. Poin utama yang disampaikan oleh Grant Cardone mengenai cara mencapai kesuksesan ekstrim dapat dibagi menjadi 2 bagian. Tujuan 10 kali lipat yang ekstrim dan tindakan 10 kali lipat yang ekstrim. Ada banyak pelajaran praktis yang dapat membantu kamu untuk bangkit dari sebuah kemalasan dan mencapai potensi kamu yang sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana caranya. Poin pertama, tujuan 10 kali lipat memacu kesuksesan kamu. Mungkin kamu perlu mencari pekerjaan, menurunkan berat badan sebanyak 20 kilo, atau menemukan pasangan yang tepat. Meskipun skenario ini mencakup beberapa aspek yang berbeda dari kehidupan kamu, semuanya memiliki satu kesamaan, bahwa kamu, orang yang menginginkannya, belum mencapai tujuan tersebut. Mencapai kesuksesan dan meraih tujuan seringkali ternyata jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan. Ini karena kebanyakan orang cenderung meremehkan waktu, energi, uang, dan usaha yang diperlukan untuk membawa proyek mereka ke titik yang sukses. Inilah sebabnya mengapa tujuan harus ditetapkan jauh lebih tinggi di luar dari batas kenyamanan kamu yang biasanya. Misalnya, tujuan saya adalah menghasilkan banyak uang. Jadi saya menetapkan tujuan yang saya perkirakan sebagai jumlah yang cukup masuk akal sebesar 5 miliar rupiah yang akan memungkinkan saya memiliki tingkat kehidupan yang layak dengan rumah yang bagus, makanan yang enak, liburan yang mengesankan sesekali waktu, dan pijat Thailand yang menyenangkan sekali atau 2 kali dalam sebulan. Namun sekarang, bayangkan jika saya menetapkan target saya menjadi sebesar 5 triliun rupiah. Nah, itu adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa mengkhawatirkan seberapa besar jumlah pencapaian yang telah berhasil saya penuhi pada akhirnya, jika saya gagal dalam mencapai target saya, tujuan manakah yang lebih baik jika saya tidak berhasil memenuhi 100% secara penuh dari target saya? Kamu menginginkan suatu margin keamanan yang besar untuk memacu tingkat kemungkinan dari kesuksesan kamu. Ini adalah trik yang sering digunakan dalam olahraga. Lebih khususnya lagi, para pelatih mental menggunakannya secara teratur terhadap atlet elit mereka. Para atlet kemudian menetapkan tujuannya untuk menjadi nomor 1, tidak ada yang lain. Sekarang, ini mungkin tidak selalu realistis untuk semua orang, tetapi itu bukan intinya. Intinya adalah bahwa tindakan orang tersebut kemudian akan selaras dengan tujuan mereka yang dikalikan 10 kali lipat. Dan jika tujuan tersebut ternyata tidak dapat dicapai, setidaknya atlet tersebut berada di peringkat ketiga dan berhasil mengalahkan sekitar 99,99% dari semua pesaing lainnya. Hal ini berlaku dalam bisnis, kehidupan pribadi, atau apapun itu. Tetapkan target kamu setinggi mungkin, sehingga meskipun kamu gagal mencapainya, kamu tetap akan dianggap sebagai dan akan menjadi seorang pemenang. Poin kedua, diperlukan tindakan 10 kali lipat. Sekali lagi, jumlah waktu, energi, uang, dan usaha yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek menuju kesuksesan seringkali diremehkan. Ketika kesalahan perhitungan terhadap usaha yang dibutuhkan menjadi jelas, dan itu pasti akan terjadi, dan kamu menemui tembok hambatan yang tebal, tinggi, dan besar, orang biasanya akan memperlihatkan kekecewaan dan keputusasaannya. Ini menyebabkan kamu tidak mengidentifikasi suatu masalah dengan benar dan menganggapnya sebagai sebuah tembok yang tidak akan bisa kamu tembus. Dan lambat laun, kamu akan menganggap bahwa target atau tujuan tersebut sebagai target yang tidak akan dapat dicapai.
dan kamu pada akhirnya akan menyerah. Jika kamu sebaliknya mengantisipasi bahwa jumlah pekerjaan, tindakan, atau upaya yang diperlukan bersifat 10 kali lipat, beberapa kemunduran mungkin akan sudah sesuai ekspektasi atau sudah masuk dalam perhitungan, dan tembok hambatan yang menghadang kamu, yang akan kamu robohkan, tidak akan lagi terbuat dari beton. Dan jika ternyata hal-hal ini tidak terjadi ke depannya, bahwa tidak ada kemunduran besar atau kejadian yang tak terduga, berarti kamu beruntung. Terlepas dari seberapa unggul produk, layanan, atau proposisi kamu, selalu ada ketidakpastian, hal-hal yang tidak bisa kamu rencanakan. Ekonomi itu berfluktuasi, masalah-masalah hukum yang tiba-tiba muncul, persaingan yang membuat produk kamu menjadi inferior, kamu kehabisan uang, seluruh industri kamu mengalami gangguan, perubahan teknologi, wabah, pemilu, perang, demo. Ini hanyalah beberapa dari potensi kejadian-kejadian yang tak terduga. Buatlah rencana tentang jumlah tindakan yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan proyek kamu, ditambah dengan margin keamanan, kemudian kalikan tindakan tersebut dengan 10 kali lipat. Dengan begitu, sekarang kamu memiliki angka yang jauh lebih realistis. Coba pikirkan mengenai perjalanan keluar angkasa dan pendaratan di bulan. Fakta bahwa kita bisa menempatkan manusia di bulan dan bahkan mengirimkan mobil Tesla keluar angkasa adalah hal yang sangat menakjubkan. Tetapi hal tersebut dari dulu dan masih sampai saat sekarang ini bukanlah suatu pekerjaan atau tindakan yang mudah. Target awal yang bersifat 10 kali lipat dan jumlah tindakan sangat besar yang diperlukan dikalikan 10 kali lipat. Untuk mencapai kehebatan, jumlah tindakan kamu harus juga besar kehebatannya. Poin ketiga, ciptakan keberuntunganmu sendiri. Memiliki tujuan dikalikan 10 kali, diikuti dengan tindakan yang dikalikan 10 kali, akan menciptakan 100 kali lipat lebih banyak peluang dari yang biasanya terekspos oleh rata-rata orang pada umumnya. Dan bagian terbaiknya adalah karena kamu akan lebih siap untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Jumlah dari nilai yang dihasilkan oleh tindakan kamu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata orang sebaya kamu. Dari sudut pandang eksternal, hal ini akan dianggap sebagai keberuntungan. Yang mereka tidak lihat adalah jumlah tindakan besar yang diperlukan untuk menempatkan kamu di tempat tersebut sejak awal. Ambil Tiger Woods sebagai contoh. Tidak peduli apa pendapat orang tentang dia, kamu harus mengakuinya bahwa dia sangatlah sukses. Tetapi ketika hanya menonton turnamen tertentu, beberapa pukulan spesifik bisa dianggap sebagai keberuntungan. Pukulan beruntung, pantulan beruntung, gulungan beruntung, apapun pokoknya beruntung. Tapi yang tidak diperlihatkan adalah jumlah latihan yang luar biasa, ribuan dan ribuan jam di driving range, dan jutaan pukulan. Jadi apakah dia benar-benar beruntung di turnamen tersebut? Atau itu hanyalah sebuah hasil dari kerja keras yang berbuah? Atau ambil contoh manajer pendanaan yang mengelola berbagai dana. Siapa yang akan lebih beruntung dalam memilih perusahaan yang sukses? Manajer yang melakukan 100 kali uji tuntas dan rapat perusahaan per tahun, atau manajer yang hanya rapat dan menganalisis 5 perusahaan saja per tahunnya? Warren Buffett terkenal membaca banyak sekali laporan tahunan setiap tahunnya. Terkadang keberuntungan nyata dan ketidakpastian mungkin berperan, tetapi itu tidak bisa diukur. Selain itu, kamu tidak melihat atau mendengar tentang banyaknya jumlah kegagalan yang dialami oleh mereka yang sukses. Bagaimanapun juga, dunia hanya memperhatikan ketika mereka sedang menang. Intinya, semakin banyak tindakan yang kamu ambil, semakin besar peluang kamu untuk menjadi beruntung. Jadi segeralah ambil tindakan dan ciptakan keberuntungan kamu sendiri. Poin keempat, fear atau ketakutan. Ketakutan adalah indikator besar tentang apa yang harus kamu fokuskan. Tidak adanya kekhawatiran menunjukkan bahwa kamu hanya melakukan hal-hal yang nyaman bagi diri kamu.
dan itu hanya akan membuat kamu mendapatkan lebih banyak dari apa yang sudah kamu miliki saat ini. Fear, bahasa Inggrisnya dari rasa takut, adalah singkatan dari false events appearing real, atau peristiwa palsu yang terlihat nyata. Gunakan perasaan yang sering dihindari ini sebagai lampu hijau untuk apa yang seharusnya kamu lakukan. Misalnya, jika kamu takut menelpon seorang klien, itu adalah tanda bahwa kamu harus menelpon klien tersebut. Faktanya, kamu akan terkejut seberapa kuat dan lebih percaya diri kamu jadinya. Lakukan apa yang kamu takuti. Itu adalah cara agar kamu bisa unggul, dan semua orang takut pada sesuatu dalam kehidupan. Namun, apa yang kita masing-masing lakukan dengan ketakutan tersebut, itu yang membedakan kita dari orang lain. Rasa takut ini sebenarnya bekerja sebagai alat kompetitif yang gratis, dan sebagian besar dalam kehidupan tidak pernah dimanfaatkan. Jadi intinya, makan rasa takut kamu, jangan menyuapinya dengan melangkah mundur atau memberinya waktu untuk tumbuh. Belajarlah untuk mencari tahu dan menggunakan rasa takut sehingga kamu tahu persis apa yang perlu kamu lakukan untuk mengatasinya dan membuat hidupmu menjadi lebih maju. Poin kelima, jangan bersaing, dominasi. Persaingan adalah untuk mereka yang lemah. Kita semua pernah mendengar cerita tentang kura-kura dan kelinci. Pelajarannya tentu saja adalah bahwa kura-kura menang karena dia berjalan perlahan dan tidak terburu-buru. Sedangkan si kelinci bergegas, menjadi lelah, dan kehilangan kesempatannya untuk menang. Dari cerita ini kita seharusnya menyimpulkan bahwa menjadi kura-kura itu baik. Seseorang yang mendekati tujuannya dengan perlahan dan konsisten, itu adalah omong kosong. Jika ada pemain ketiga dalam dongeng itu, katakanlah kelinci baterai Duracell yang memiliki kecepatan kelinci dan ketekunan kura-kura, itu akan mengungguli mereka berdua dan tidak memiliki persaingan sama sekali. Yang disarankan di sini adalah mendekati tujuanmu seperti kura-kura dan kelinci, dengan menyerang mereka tanpa ampun sejak awal, dan juga tetap bersama mereka sepanjang perlombaan. Bawa persaingan ke tempat bermain kamu, di mana kamu selalu memberikan energi penuh setiap saat. Bahkan jika kamu gagal, kamu tetap memberikan yang terbaik. Karena kebanyakan orang tidak akan melakukan apa yang diperlukan untuk berada di level kamu. Kamu akan mencapai hasil yang luar biasa di bidang apapun. Dan kemudian teruslah menumpuk kayu dan bahan bakar. Kayu dan bahan bakar, lebih banyak kayu, lebih banyak bahan bakar, sampai api begitu panas dan menyala begitu terang, sampai tidak ada pesaing atau perubahan pasar atau apapun yang bisa memadamkan api kamu. Inilah beberapa pelajaran utama dari The 10X Rule. Jadi untuk mencapai potensi kamu sepenuhnya, tetapkan tujuan 10 kali lipat yang besar. Bukankah ini tampaknya sudah menjadi pola yang berulang dari orang-orang yang sukses? Suatu proyek biasanya memerlukan lebih banyak dari yang kamu perkirakan pertama kalinya. Rencanakan dan lakukan tindakan 10 kali lipatnya. Ketika kamu mengambil tindakan 10 kali lipat, orang lain biasanya akan menganggap kamu sebagai yang beruntung. Andai saja mereka tahu. Jika ada sesuatu di jalan menuju kesuksesan yang kamu takutkan, tarik ketakutan tersebut pada ekor jeleknya. Tingkatkan kecepatan kelinci dan gerakan konstan seperti kura-kura, dan kamu akan tidak terhentikan.